Ya, untuk membahas soal tadi, gambarnya sudah Pak Agung salin. Nanti ini gambar sama persis dengan tadi. Perlu kita beri tambahan keterangan sedikit untuk memudahkan kita dalam masukkan ke rumus atau untuk menulis diketahui supaya masing-masing juga sama ya. Maka harus kita menentukan itu baterainya kan ada dua, mana yang batu pertama, mana yang batu kedua, baterai pertama, baterai kedua. Juga hambatannya ada 3 buah, maka kita tentukan hambatan atau R1 yang mana, kita tentukan saja ya dari atas. Yang atas ini 5 volt berarti ini E1. Kemudian yang 6 ohm ini adalah R1. Yang di bawah ini adalah E2. Yang di tengah-tengah berarti ini R2 sama dengan 3. Dan yang paling bawah adalah ini R3. Maka dari soal itu diketahui R1 adalah 6 ohm. R2 adalah berapa? 3 ohm. R4 adalah habis 3 E2 kok 4. Berarti ini R3 ya. Pintar ada yang mengingatkan. Pak Agung itu kalau ngajar kadang-kadang ada yang nggak pas, ya tetap kamu harus memperhatikan dan mengingatkan, saling mengingatkan ya. Kadang-kadang ada yang sengaja, kadang-kadang memang lupa asli ya. R3 berapa? 7 ohm. Kemudian baterainya E1 berapa? 5 volt. E2 berapa? 3. Nah, kemudian dari soal itu ditanyakan, kita tulis di bawahnya. Ditanya. Yang A menanyakan apa tadi ya? Kuat arus. Kuat arus lambangnya apa? Huruf I, beri tanda tanya. Yang B menanyakan apa? Tegangan. Tegangan lambangnya huruf V. Karena tegangan antara titik A dan B. Ya ini gambarnya lupa, belum ada titik A dan B-nya. Hanya di mana? Di bawah sini ya, kiri bawah ya. Ya, B-nya di kiri atas. Ya. Maka kembali ke sini ditanyakan V antara A dan B. Untuk menjawab V antara A dan B ini nggak bisa dijawab kecuali I-nya sudah diketahui. Maka I-nya harus dicari dulu. Cara mencari I-nya, karena ditanya, kita harus ngapa kalau ditanya? Ya harus jawabnya. Kemudian kita punya rumus tadi V sama dengan I sama dengan V per R. Maka V sama dengan R kali I atau I kali R. Ya, awas ini rumus dasar. Kamu harus selalu ingat bahwa V sama dengan I kali R. Nah, pada rangkaian tertutup ditulis boleh, pada rangkaian tertutup jumlah tegangan adalah 0. Sigma E, ini adalah tegangan pada batu baterai,
Maka tadi disebut E1 dan E2 ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Kamu untuk menghitung jumlah E-nya kan ada 2, langsung boleh ditanya, tapi dilihat dulu ya. Kalau kita harus membuat asumsi arusnya ini mau searah jarum jam apa berlawanan jarum jam, kita mulai dari titik A saja ya. Dari titik A ya boleh. Kita asumsikan searah jarum jam, maka kita buat rangkanya memutar seperti ini ya. Ini kita anggap bahwa arusnya adalah di atas ini ke kanan, di samping kanan adalah ke bawah, di bawah ini adalah ke kiri, di kiri adalah ke atas. Jadi ini kan searah jarum jam. Ini masih asumsi, perkiraan, kira-kira. Bisa namanya kira-kira ya, bisa benar, bisa salah. Tapi ini untuk acuan mengerjakan ya. Kita anggap I-nya bergerak dari kiri ke atas, ke kanan, ke bawah, lalu ke kiri. Nah, dari kiri ke atas I-nya ini melewati E1. Lewat E1 ini kebetulan menemuinya kutub positif, maka ditulis positif E1 untuk menulis sigma E ini. Karena positifnya nggak usah ditulis plus ya. Pokoknya kalau E1 kan berarti positif. Karena sigma E berarti kan jumlah E1 dan E2. Maka arusnya kita cek lurus ke kanan, ke bawah, terus ke kiri, ketemu E2. Ketemunya di kutub positif apa negatif? Ternyata ketemu positif karena ini yang panjang. Sehingga ditulis plus E2. Karena baterainya ada 2, ini E1 dan E2 sudah tertulis ya. Kemudian kembali ke atas, E-nya sudah habis. Sekarang plus sigma I kali R. R-nya mulai R1 ya. Berarti sebentar, tulisannya kita ke sini. Oh ya. Ditambah I kali R1 ditambah habis R1 kan berarti I kali R2 ditambah I kali R3. Karena R-nya hanya 3, berarti ya sampai R3 sama dengan 0. Ini sudah tercakup semua dari E1 ditambah E2, lalu I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3 sama dengan 0. Sekarang kita masukkan angkanya ya. Pak Agung mulai agak kiri ya. E1 nya berapa tadi? 5 volt. Ditambah E2 nya berapa? 3. Ditambah I-nya sudah tahu belum? Belum tahu. Ya ditulis I langsung saja. Kali R1. Nih. I kali R1. R1-nya berapa? Dari gambar. R1-nya adalah 6. Seperti diketahui R1 6. Maka I kali 6. Ditambah I kali R2. R2-nya berapa? R2-nya adalah 3 ohm. Maka I kali 3. Ditambah I kali R3. R3-nya berapa? 7. Sama dengan 0. Tinggal nih. Kalau ini fisikanya sudah selesai, menulis dari awal sampai akhir. E1 masukkan sudah, E2 masukkan sudah, I kali R1 masukkan sudah,
I kali R2 masukkan sudah, I kali R3 sama dengan 0. Nah ini sudah memasukkan ke rumus fisika, maka fisikanya sudah selesai. Tinggal matematikanya. 5 tambah 3 berarti berapa? 8. I6 itu sama saja dengan 6I. I3 ya 3I. 7I. Berarti berapa I itu? Berapa? 16I sama dengan 0. Maka 16I sama dengan 8 pindah ruas, berarti min 8. Maka I sama dengan min 8 dibagi 16. Ketemunya berapa? Min 0,5. Satuannya ampere. Pak, apa ada arus kok min? Nah, min ini menunjukkan adalah arah arus I. Tadi kita asumsikan, kembali ke gambar. Arusnya kita buatkan searah jarum jam. Ternyata arusnya searah jarum jam itu cocok kalau ketemunya positif. Ternyata I yang kita temukan di sini adalah negatif. Sehingga arah arus yang benar adalah berlawanan jarum jam. Arahnya ke kiri. Berlawanan jarum jam ke sana. Ini karena asumsi, ya nggak apa-apa, ini kan prediksi awal. Berarti kita simpulkan kuat arus I adalah 0,5 ampere dan berlawanan dengan biasanya nggak kelihatannya, arah jarum jam. Nah, ini adalah jawaban A ya. Kalau I-nya sudah ketemu, maka untuk sini untuk yang B adalah VAB. Kita cek gambarnya lagi. Kembali ke gambar. Antara A dan B itu melewati hambatan R2. Arusnya I ini ya sama di sepanjang rangkaian tertutup ini, arusnya sama, besarnya adalah 0,5 ampere yang sudah kita hitung tadi. Tetapi hanya arahnya yang harusnya ini digambar ini ke atas, aslinya ke bawah ya. Nah, tegangan di antara titik A dan B adalah arus yang di sini dan hambatan yang di sini. Hambatan antara A dan B adalah R berapa? Iya betul, R2. Maka nanti rumusnya VAB adalah kan I kali R. Tapi R-nya ini R yang mana? Ya R antara A dan B, berarti R2. Sehingga I-nya adalah 0,5. R2-nya berapa? R2-nya tadi ya betul 3. Maka VAB adalah 1,5. Satuannya apa ya? Satuannya adalah volt ya. Nah, ini contoh yang sudah kita bahas bareng-bareng untuk mencari kuat arus dan tegangan pada suatu titik tertentu. Untuk lebih jelasnya tadi sudah Pak Agung kasih tahu untuk
melihat lebih jelas untuk variasi soal untuk memperkaya kalian di alamat yang sudah ditampilkan tadi ya. Nah, video ini kalau kamu sudah nyetel kok masih lupa ya bisa dibuka lagi, bisa diulangi lagi ya. Untuk tugas latihannya nanti Pak Agung berikan lewat Japri aja nggak apa-apa, Wong itu tulisan ya, sehingga tidak terlalu boros kuota. Kalau ada suara dan tulisan pakai Japri nanti boros kuota. Nanti tugas latihan soalnya dikerjakan di buku tugas seperti yang sudah Pak Agung beritahukan lewat ketua kelas. Ditulis di situ, nanti tugas-tugas dikumpulkan setelah kita masuk KBM seperti biasa. Kalau sebelum masih dalam suasana COVID ya pakai Japri dulu ya. Nanti tugasnya saya share lewat grup kelas masing-masing ya. Ya, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan bisa Japri boleh, lewat grup kelas ya boleh. Nanti Pak Agung jawabnya juga Japri ya. Saya kira itu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Pak Agung akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.